Erick Thohir, review total kinerja Nova Arianto. Terlepas dari hasil laga lawan Korea Utara U17, ada berbagai seruan di media sosial yang dilayangkan para supporter untuk PSSI. Salah satunya adalah permintaan agar PSSI jangan mengganti pelatih di tengah jalan selepas Nova Arianto berjaya bersama skuad Garuda Asia. Menanggapi hal itu, Erick Thohir menegaskan bahwa dalam melakukan pemecatan hingga pergantian pelatih tidak diputuskan secara sepihak. Keputusan dalam masa depan pelatih timnas Indonesia itu diambil berdasarkan evaluasi seluruh pengurus PSSI. Fakta tersebut tentu mengundang kekhawatiran bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebab sejauh ini blunder federasi dilakukan oleh Exco PSSI bukan Erick Thohir itu sendiri. Kini menarik untuk menanti keputusan apa yang akan diambil oleh Erick Thohir. Guys, Bung Tuel berulah lagi ya guys ya. Dia menyarankan kepada PSSI untuk memecat Coach Nova Arianto demi Piala Dunia U17. Kan lucu nih, pelatih yang membawa ke Piala Dunia tiba-tiba dipecat. Aneh kan? Kalau bukan memang Bung Toel ini memang tidak suka dengan Coach Nova dan Coach STY. Ini dia provokator banget ke PSSI ya guys ya. Dia ini memang harus perlu dihajar. Bener, harus tanding dengan Bang Carlos ya guys ya. Biar dia ini dikasih paham dan gak usah ngeyel-ngeyel lagi. Ini udah tidak masuk akal. Memang kita kalah 0-6 dari Korea Utara, tapi tidak menutup bahwa Coach Nova ini salah satu sedikit nih orang-orang yang setelah dapat kabar Indonesia lolos justru malah khawatir Nova Arianto bakal dipecat. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Gue jujur trauma banget, trauma nih sama pelatih-pelatih yang bisa mencapai target. Gue harap sih tetap mempertahankan dia, jangan lagi lah. Apalagi kalau U17 kan nggak ditargetin apa-apa sebenarnya kan. Lu mau juara dunia pun juga nggak akan mempengaruhi peringkat gitu. Kalau melawan Korea banyak sekali yang mengatakan bahwa Indonesia beruntung, kecuali saya. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan. Ya, faktor keberuntungan itu kalaupun ada bukan karena tidak ada usaha dari para pemain. Masa para pemain hanya ngopi? Ya kan, ngopi di pinggir lapangan atau ngopi di atas lapangan ya kan, santai-santai. Kan nggak mungkin. Ya kan, pasti mereka berusaha habis-habisan. Jadi sekarang pembenci sepak bola bertahan, pembenci parkir bus itu masuk goa. Tapi ketika timnas yang pakai strategi parkir bus ini lolos Piala Dunia, nah mereka ikut-ikutan itu, ikut-ikutan senang. Walaupun lebih sering diserang, tapi mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Nah, ini berkat proses yang diberikan oleh Coach Nova dan tim selama mereka persiapan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting timnas kita masuk Piala Dunia. Saya pikir gak usah lah kita terlalu negatif berkomentar di sosial media. Kalau gak bisa berkomentar, gak usah berkomentar, ya kan. Kalau gak paham tentang sepak bola gak usah banyak bacot juga. Jadi kita juga kalau mau bacot ya bacot yang berkualitas. Coach Nova yang dikritik karena main bertahan dan harus bermain secara menyerang seperti total football ala Belanda malah lolos, tapi Belanda sendiri yang main dengan total football malah jebol. Timnas Belanda U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17. Sedangkan timnas Indonesia U17 itu resmi lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini ada apa ini? Apakah level dari King Indo udah berada di atas timnas pusat, guys? Kok bisa-bisanya Belanda U17 nggak lolos? Belanda hancur lebur di pertandingan terakhir lawan Portugal, digilas 3-1 sehingga Belanda menempati posisi sebagai juru kunci dan itu nggak bisa membawa Belanda lolos ke Piala Dunia U17 ke Qatar. Padahal kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman. Tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Sintayong di timnas Indonesia senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal yang bisa sekarang dia pakai untuk melatih timnas Indonesia U17. Jadi walaupun Sintayong memang tidak sempat memberikan trofi bagi timnas Indonesia sebagai pelatih, tapi dia juga memberikan warisan ilmu kepada salah satu pelatih lokal di Indonesia, yaitu Nova Arianto. Kamu belajar dari saya, Anda akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin nggak kamu dapat di lisensi. Nova Arianto juga mengatakan bahwa dia beruntung bisa menjadi asisten pelatih dari Sintayong karena dia mendapatkan banyak sekali ilmu yang tidak akan dia dapatkan dalam kursus kepelatihan. Tapi negatifnya nih, negatifnya nih, kan namanya kelompok umur tuh bakal naik ya.
Kebayang gak lo Boy, ini generasi yang lolos Piala Dunia ini ketika masuk ke U20 ketemu sama pelatih-pelatih yang berputar-putar kayak El Bio sama El Pon ya. Alex Pastor ngomong, dia bilang sepak bola itu yang penting menang. Kalian setuju nggak? Kemarin manajer timnas kita di satu podcast bilang, dia menyampaikan pernah dalam satu sesi kepelatihan berbicara dengan Alex Pastor, dia bilang tidak perlu bermain indah dalam sepak bola, yang penting menang. Kemarin itu permainannya indah dan menang. Kok bisa? Indonesia-nya ada, secara filosofinya Coach Shin saya gabungkan sehingga saya bersyukur timnas U16 bisa mempunyai prospek mas. Sempat diragukan ya gara-gara gagal membawa Indonesia juara di turnamen Mortal Kombat Piala AFF U16 2024. Doi bener-bener diragukan sekali untuk megang tim ini. Kelihatan terlalu tegas lah, kelihatan terlalu Korea banget lah. Sampai Doi disebut terlalu sintayongisme sama orang yang gak pernah gua ajak ya. Iya, itu adalah Bung Toel. Ada Bung Toel, ya jangan kritik main bertahan. Itu yang sebelumnya bang. Oh sebelumnya. Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY, karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk pelatih timnas. Kau sudah menghujat atas nama kritik, bilang strateginya mirip sama STY, taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Kenapa memangnya kalau menggunakan taktik STY? Kenapa memangnya kalau menggunakan strategi STY? Jika memang yang ada dari STY itu positif dan bagus, itu layak dilanjutkan, itu layak dikembangkan lagi, itu layak dipertebak lagi. Kau ini bisanya menghujat sesuatu yang berbau STY, Toel. Ada apa sih dengan kau, Toel? Segitu bencinya sama STY. Ada apa sih sebenarnya? Dan kok bisa ya orang seperti Toel ini diundang terus ke acara podcast-podcast, ke TV-TV. Surat terbuka buat PSSI. Harapan dari saya nih Pak, gak sedikit nih orang-orang yang setelah dapat kabar Indonesia lolos justru malah khawatir Novarianto bakal dipecat. Gue jujur trauma banget Boy, trauma nih sama pelatih-pelatih yang bisa mencapai target. Karena pasalnya Novarianto udah berhasil mencapai target yang PSSI berikan, yaitu adalah lolos ke Piala Dunia U17. Saya sudah yakin besok parkir bus. Apakah dia orang yang cocok untuk mengangkat kita ke level Piala Dunia? Jujur, gue tidak yakin. Kan bener-bener bikin trauma Boy. Toel, terus kalau kau ajukan pelatih dan seandainya pelatih yang kau ajukan itu diterima, nanya aja nih, emang dapat apa sih kau? Coach Nova posisinya harus dipertahankan. Menurut gue dari Coach Nova dan PSSI, gue harap sih tetap mempertahankan dia. Jangan lagi lah, apalagi kalau U17 kan nggak ditargetin apa-apa sebenarnya kan. Lu mau juara dunia pun juga nggak akan mempengaruhi peringkat gitu. Jadi ngapain juga ganti-ganti tim pelatih, biarin aja nih udah sukses, terusin aja gitu. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia, taktik parkir bus makin menyala. Ya, taktik parkir bus itu pertama kali dipopulerkan oleh Jose Mourinho. 2004, Jose Mourinho yang latih Chelsea itu ketemu Tottenham yang dilatih Jack Santini. Jack Santini pakai formasi menumpuk pemain di kotak penalti. Akhirnya Chelsea nggak bisa ngalahin Tottenham dan Mourinho bilang itu taktik parkir bus. Menariknya, Mourinho malah pakai taktik itu buat bawa Inter juara Champions 2010. Bahkan ketika melatih Tottenham, Mourinho bahkan merubah taktik parkir bus itu jadi 6-3-1. Nah, kalau kita lihat pertandingan timnas tadi malam itu pakai taktik 5-4-1. Nih, 5 pemain belakang, 4 pemain tengah dan 1 di depan. Ketika menyerang berubah menjadi 3-4-3. Di sini ada 4 pemain tengah, di sini ada 3 pemain depan. Bahkan ketika unggul 2-0 masih 5-4-1. Ini 4 pemain tengah, 1 di depan. Ketika unggul 4-1 pun tetap pakai 5-4-1. 5-4-1. Wah, jangan-jangan nanti ada yang ngeklaim ya 5-4-1 ini total football katanya. Emang ada total football pakai 5-4-1? Ada total football pakai 5-4-1. Korea Selatan mode bantai-bantai, mode balas dendam. Afghanistan diajar 6-0 tanpa balas. Dengan hasil gue, Korea Selatan menduduki posisi kedua, menggeser Yaman setelah Yaman kalah dari Indonesia kemarin. Sementara Indonesia tetap kokoh di posisi juara grup, dan itu berarti Indonesia resmi jadi tim ketiga yang lolos ke Piala Dunia, menyusul Arab Saudi dan Uzbekistan yang berada di grup A. Sementara untuk grup C ini, 1 slot ke Piala Dunia masih diperebutkan oleh Korea Selatan dan Yaman. Jadi pertandingan berikutnya Korea Selatan dan Yaman akan saling mengalahkan.